Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua, khususnya buat para sahabat pencinta tanaman anggur. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan salah satu teknik grafting pada bibit anggur. Adapun untuk teknik grafting atau penyambungan yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya di sini, yaitu saya akan melakukan grafting pada bibit anggur dengan menggunakan entris yang hanya panjang sekitar 2 cm. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan silet. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, bisa juga menggunakan pisau. Dan saya sarankan untuk pisau yang digunakan nantinya yang bermata tipis. Dan usahakan untuk alat yang kita gunakan tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Dimana untuk ikatan sambungan atau grafting nantinya di sini, saya menggunakan plastik pembungkus es lilin, yang dimana nantinya saya potong beberapa bagian seperti ini. Kemudian untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilen. Bagi para sahabat yang tidak memiliki parafilen, nantinya juga bisa menggunakan plastik warp atau plastik grafting. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, dimana untuk gunting nantinya kita gunakan untuk memotong parafilen yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, dimana untuk entris yang akan saya gunakan di sini yaitu entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini, agar nanti mata tunas cepat tumbuh. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan grafting pada bibit anggur dengan menggunakan panjang entris sekitar 2 cm. Langkah pertama, kita melakukan pemotongan dari batang pokok bibit anggur kita, karena nantinya untuk entris yang kita gunakan hanya sepanjang sekitar 2 cm. Jadi untuk pemotongan dari batang pokok bibit anggur kita nantinya kita lakukan agak panjang dari tempat tumbuh tunas. Jadi nanti untuk pemotongan itu saya akan lakukan di sini. Kemudian untuk daun di sini kita tidak lakukan pembuangan agar nanti bisa membantu proses fotosintesis, sehingga nantinya untuk entris bisa cepat tumbuh. Kemudian di sini mengapa agak panjang kita lakukan pemotongan seperti ini, agar nanti untuk nutrisi bisa tercukupi, sehingga nanti bisa memacu pertumbuhan daripada entris. Karena untuk entris yang kita gunakan itu sangat pendek. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pembelahan dari batang pokok bibit anggur yang sudah kita lakukan pemotongan. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalaman pembelahan di sini yaitu sekitar 2 mata pisau silet. Kemudian kita ambil entris, dimana untuk entris di sini kita lakukan pembuangan daunnya. Kemudian kita lakukan penyungkupan entris
Ini saya akan potong terlebih dahulu dari para film yang akan saya gunakan. Kemudian kita lakukan penyungkupan entris, karena untuk panjang entris yang akan kita gunakan nantinya hanya sekitar sepanjang 2 cm. Jadi untuk penyungkupan entris itu kita lakukan sekitar 1 cm. Kemudian saya akan lakukan pengerisan pada entris. Ini saya akan potong sekitar menyisakan 1 cm. Untuk pengerisan di sini kita lakukan kiri dan kanan. Ini bisa kita lihat para sahabat, contoh pengerisan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan untuk bagian bawah itu tipis. Kemudian kita masukkan entris. Apabila nanti ukuran entris lebih besar dari batang pokok bibit anggur kita, atau sebaliknya, usahakan untuk entris yang kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Karena di sini untuk entris yang saya gunakan agak besar. Jadi untuk entris di sini saya masukkan salah satu sisi rata pinggir. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, entris yang saya masukkan seperti ini. Karena di sini entris ya agak besar, jadi saya masukkan salah satu sisi rata pinggir seperti ini. Walaupun di sini ada lebihnya tidak masalah. Kemudian kita lakukan pengikatan sambungan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Setelah dari bibit anggur kita sudah lakukan grafting atau penyambungan, kita simpan dulu di tempat yang agak teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Kemudian untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit anggur yang sudah kita lakukan grafting atau penyambungan bisa mengalami kematian. Dan saya sarankan juga jangan sering kita lakukan penyiraman atau media sering mengalami pembasahan, karena nantinya bisa menyebabkan penguapan yang tinggi pada batang sehingga nantinya bisa menyebabkan pembusukan pada entris. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting saya yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, untuk mata tunas entris di sini sudah tumbuh dengan baik. Ini bekas grafting yang saya lakukan di sini. Kemudian ini lagi satu, bisa kita lihat para sahabat, dimana untuk mata tunas entris di sini juga sudah tumbuh dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan salah satu teknik grafting atau penyambungan pada bibit anggur, yaitu kita melakukan penyambungan hanya menggunakan panjang entris sekitar 2 cm. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.